kita akan bahas beberapa soal, diantaranya adalah persamaan trigonometri dalam bentuk tangen dan persamaan trigonometri berbentuk kuadrat. Nah, kita coba soal yang pertama, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tan kuadrat X dikurang 3 sama dengan 0, di mana X berada dalam interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, sekali lagi yang pertama kita lakukan, kita rumuskan dulu persamaannya, yaitu tan kuadrat X dikurang 3 sama dengan 0. Selama ini yang kita tahu persamaan trigonometrinya kan tidak dalam bentuk kuadrat. Nah, bagaimana kalau bertemu dalam bentuk kuadrat? Maka kita harus pecah dulu atau kita sederhanakan dulu bentuk tan kuadrat X supaya menjadi bentuk tan X. Maka kita dapat sederhanakan tan kuadrat X dirubah menjadi bentuk perkalian tan, yaitu di sini tan X dikurang akar 3 dalam kurung dikali dalam kurung tan X ditambah akar 3. Jika kalian kalikan silang, maka nanti menghasilkan tan kuadrat X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah bisa disederhanakan dalam bentuk perkalian tangen, jadi kita bisa mendapatkan dua persamaan. Persamaan pertama yaitu tan X sama dengan akar 3. Dari mana asalnya? Dari perkalian yang pertama, yaitu tan X dikurang akar 3. Kemudian persamaan kedua kita dapat tan X sama dengan negatif akar 3. Ini berasal dari perkalian tan X ditambah akar 3. Nah, mari kita ingat kembali, boleh dibuka modulnya, literatur yang lain. Bagaimana sih merumuskan persamaan tangen? Nah, kalau kita punya persamaan tangen X sama dengan tangen alfa, maka kita bisa menentukan X yang memenuhi persamaan tersebut, yaitu X sama dengan alfa ditambah kelipatan 180 derajat. Ingat kembali ya, baru kita terapkan ke dalam persamaan yang kita miliki. Nah, berikutnya persamaan pertama ya, yaitu tan X sama dengan akar 3. Nah, berarti nilai sudut tangen berapakah yang bernilai akar 3? Ingat, di sini akar 3-nya positif, berarti nilai tangen yang bernilai positif hanya ada di kuadran 1 dan kuadran 3. Saya ambil yang kuadran 1, yaitu tan X sama dengan tan 60. Berarti di sini A-nya adalah 60 derajat. Maka kita dapat rumuskan nilai X-nya, yaitu A-nya 60 derajat tambah kelipatan 180 derajat. Baik, kita tentukan nilai X-nya. Nah ya, ini persamaan penyelesaiannya. Kita coba dimulai dari K sama dengan 0. Seperti biasa, dikalikan 180 derajat tetap 0, menghasilkan 60 derajat. Bagaimana dengan K sama dengan 1? Sama saja, dikalikan 1 dikali 180 derajat ditambahkan 60, hasilnya 240 derajat. K sama dengan 2 tidak perlu kita cari karena sudah pasti tidak memenuhi. Oke, lanjut kepada persamaan yang kedua. Ini tan X sama dengan akar negatif akar 3. Nah, kita rumuskan dulu. Lalu kita ingat kembali, tangen yang bernilai negatif di kuadran berapa saja? Kuadran 2 dan 4. Maka saya ambil yang kuadran 2, yaitu yang sudut tangen yang bernilai negatif akar 3 adalah tangen 120. Maka di sini berarti kita dapat A-nya adalah 120 derajat. Maka dapat dirumuskan X yang memenuhinya adalah 120 derajat ditambah kelipatan 180. Mari kita selesaikan untuk persamaan yang kedua, yaitu X sama dengan 120 derajat tambah kelipatan 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, seperti biasa kita dapat 120 derajat hasilnya. Kemudian bagaimana untuk K sama dengan 1?
180 derajat kali 1 ditambah 120 hasilnya 300 derajat. Maka kita dapatkan dua penyelesaian atau dua nilai X yang memenuhi untuk persamaan kedua dan 2X yang memenuhi di persamaan 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai X yang memenuhi persamaan tangen kuadrat X dikurang 3 sama dengan 0 dalam interval di mana X dimulai dari 0 derajat sampai 360 derajat adalah, kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 60 derajat, 120 derajat, 240 derajat, dan 300 derajat. Nah, demikian untuk bentuk pembahasan soal bentuk tangen. Next, kita bahas soal persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Nah, baik, berikut soalnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 kali cos kuadrat X tambah cos X dikurang 1 sama dengan 0. Masih sama dalam interval dimulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, bentuk, kalau yang masih ingat, boleh langsung coba. 2P kuadrat ditambah P dikurang 1 sama dengan 0 bisa kita faktorkan. Nah, menjadi 2P dikurang 1 dalam kurung dikali dalam kurung P tambah 1 sama dengan 0. Sekali lagi, jika kalian kalikan silang faktor-faktor tersebut, misal 2P kali P, 2P kuadrat, dan seterusnya, 2P kali 1, dan seterusnya. Kalian akan dapatkan persamaan 2P kuadrat tambah P sama dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita bisa faktorkan satu-satu. 2P dikurang 1 sama dengan 0. Maka 2P sama dengan 1 dan P sama dengan 1/2 atau sama dengan setengah. Kemudian persamaan yang kedua, P tambah 1 sama dengan 0, berarti P sama dengan negatif 1. Nah, kita dapatkan dua nilai P yang memenuhi persamaan 2P kuadrat tambah P dikurang 1 sama dengan 0. Next, kita sudah tahu bahwa P itu sama dengan cos X. Maka jika P sama dengan setengah, maka cos X juga sama dengan setengah. Kita dapatkan persamaan yang pertama, bahwa cos X sama dengan setengah. Di sini setengahnya positif, cos hanya bernilai positif pada kuadran 1 dan 4. Saya ambil kuadran 1, maka cos X sama dengan cos 60. Artinya A-nya adalah 60. Ini persamaan yang pertama. Selanjutnya untuk nilai P yang kedua, P sama dengan negatif 1. Maka karena P sama dengan cos X, maka cos X juga sama dengan negatif 1. Nah, kita dapatkan cos bernilai negatif hanya di kuadran 2 dan 3. Saya ambil di kuadran 2, yaitu cos X sama dengan cos 180. Jadi kita memiliki dua persamaan dengan 2A yang berbeda. Kita selesaikan satu persatu, dimulai dari persamaan yang pertama. Ya, baiklah. Nih, cos X sama dengan cos 60, berarti A-nya adalah 60. Diingat kembali penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk kosinus, maka nilai X yang memenuhi adalah plus minus alfa ditambah kelipatan 360. Di sini alfa yang pertama kan 60. Kita coba dari yang alfa positif. Kita jabarkan dulu. Maka karena plus minus artinya ada yang bernilai positif dan negatif. X1-nya bernilai positif, X2-nya bernilai negatif. Kita selesaikan satu persatu. Nah, untuk K sama dengan 0 pada X1, maka kita dapatkan 0 kali 360 derajat 0, maka kita dapatkan 60 derajat. Lalu perlu nggak untuk X1 ini kita cari K sama dengan 1? Tidak perlu, karena pasti lebih dari 360, artinya melebihi interval yang diminta, maka tidak perlu kita lakukan. Kemudian untuk X2 bagaimana?
Nah, untuk X2 kita tidak perlu juga mencari K sama dengan 0, karena untuk K sama dengan 0 nanti hasilnya adalah sudut negatif. Ini juga pasti tidak memenuhi karena interval yang kita miliki adalah sudut positif dari 0 derajat sampai 360 derajat. Maka kita langsung untuk X2 nya kita cari K sama dengan 1, sehingga didapat 1 kali 360 ditambah negatif 60 derajat menghasilkan 300 derajat. Oke, next ke persamaan kedua yaitu cos X sama dengan cos 180 derajat. Berarti di sini A-nya adalah 180 derajat. Maka X yang memenuhi persamaan tersebut plus minus 180 derajat, di mana A-nya di sini 180 derajat ditambah kelipatan 360. Maaf, ini X1 maksudnya, maka X1 yang mungkin untuk nilai A positif yaitu 180 derajat tambah K kelipatan 360 derajat, dan X2 nya negatif 180 derajat tambah kelipatan 360 derajat. Baik, kita coba untuk X yang pertama yaitu untuk alfa positif, maka kita coba K sama dengan 0. Maka didapat seperti biasa 0 kali 360 derajat 0, sisanya atau menghasilkan 180 derajat. Dan untuk X2 nya kita coba mulai dari K sama dengan 1 sama dengan yang di atas alasannya, maka didapat 1 kali 360 derajat 360 derajat ditambahkan negatif 180 derajat menghasilkan 180 derajat. Oh, ternyata untuk X1 dan X2 tetap menghasilkan sudut yang sama, maka cukup dituliskan 1 kali, sehingga kesimpulannya maka nilai X yang memenuhi persamaan 2 kali cos kuadrat X ditambah cos X dikurang 1 sama dengan 0 dalam interval 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk nilai X kita dapat 3 buah sudut yaitu 60 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Nanti tugas kalian bisa cek di Google Classroom. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.